Enten titipan monggo diterima nggih Bu. Ngapunten namung sekedhik. Nggih sami-sami. Mungkin rumah beliau tadi dari ibunya tadi, dan ini benar-benar dari bambu Sobat Desa nih. Tuh kan. Ini masih benar-benar harus ekstra karena harus berjalan. Nah ini Sobat Desa, gondolannya lagi mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Desa, kembali lagi bersama Habib dan Zahwa di Cerita Desa Indonesia. Satu desa sejuta cerita. Jika Sobat Desa baru pertama kali menemukan video ini, kami mengucapkan selamat datang di channel yang akan mengajak kalian untuk berpetualang dan bersilaturahmi secara virtual dengan warga pedesaan yang ada di Indonesia. Kehidupan warga desa di lereng Gunung Merapi sebelah timur sangat menarik untuk kita telusuri lebih jauh lagi. Dusun Girpasang ini terletak di antara dua jurang sebuah sungai yang berhulu di puncak Gunung Merapi. Akses jalan satu-satunya adalah sebuah jembatan gantung yang baru dibangun pada tahun 2021. Dengan jarak yang hanya 4 km dari puncak Gunung Merapi ini, ternyata punya sejuta cerita. Kedatangan kita ke dusun ini atas informasi dari seorang sobat desa dengan nama akun Irul Anwar. Maka dalam petualangan desa kali ini, kita akan mulai menikmati keindahan dusun Girpasang dan bersilaturahmi dengan seorang warga asli yang sudah menjadi generasi kesekian yang menempati kawasan ini. Halo Sobat Desa, di depan kita itu adalah kota Yogyakarta dan juga Klaten. Dan saat ini kita sedang berada di sebuah desa yang lokasinya itu berada di lereng Gunung Merapi. Tapi tenang aja, ini bukan di Selo Boyolali ya Sobat Desa. Jadi kita sekarang berada di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Jadi untuk petualangan di kawasan Gunung Kidul kita jeda dulu karena ada yang meminta kami untuk mencoba berpetualang dan menelusuri keindahan pedesaan di Desa Sidorejo. Ya, utamanya ini Sobat Desa nih, di dusun sebentar. Nah, dusun Girpasang. Jadi kemarin tuh ada yang minta Mas Habib dan Mbak Zahwa coba ke dusun Girpasang yang ada di Desa Sidorejo. Nah, kita berada di sekarang lagi di dusun Petong ya Sobat Desa. Kita masih perjalanan menuju ke dusun Girpasang. Kondur Bu. Nggih, nuwun Bu. Nah, seperti biasa bahwa salah satu ciri masyarakat desa itu pasti ramah Sobat Desa. Dan alhamdulillah cuaca pada pagi hari ini alhamdulillah cukup cerah ya, meskipun sedikit mendung. Nah, selanjutnya kita akan mencoba ke dusun Girpasang. Ikuti terus Cerita Desa Indonesia ya. Sobat Desa, perjalanan kita awali dari pusat kota Yogyakarta melewati Cangkringan dan sebuah lembah Sungai Woro yang berhulu di puncak Gunung Merapi. Sesampainya di Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten ini, kita disambut oleh jajaran perumahan warga yang tersusun dengan rapi. Kemudian kita melanjutkan perjalanan menuju pintu gerbang ke dusun Girpasang. Bangunan jembatan merah ini masih sangat gagah berdiri membelah sebuah jurang yang sangat dalam. Perlu diketahui bahwa sebelum adanya jembatan ini, warga dusun Girpasang terisolir dari dunia luar. Mereka harus melewati lembah dengan berjalan kaki melalui 1001 anak tangga.
Alhamdulillah Sobat Desa, setelah kita melakukan perjalanan dari Jogja ya, pusat kota Jogja, sekarang kita sudah sampai di dusun Girpasang, yang mana kawasan ini masuk ke kawasan lereng Gunung Merapi di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Nah, di depan kita ini adalah jembatan merah atau jembatan Girpasang yang menjadi salah satu destinasi wisata juga ya Sobat Desa, selain untuk penghubung antara dusun Girpasang dengan dusun dan desa di sebelah sana itu. Di depan kita ini adalah sebuah lembah ya. Ini sangat dalam sekali Sobat Desa tuh, sangat dalam sekali. Dan ini tuh berhulu di puncak Gunung Merapi. Tapi karena memang cuaca pada pagi hari ini mendung, jadi kita tidak bisa melihat puncak Gunung Merapi. Sobat Desa, ternyata dengan pembangunan jembatan ini ya, coba kita zoom. Nah, jembatan gantung ini bisa mempermudah warga di dusun Girpasang ini untuk melakukan aktivitas ke daerah lain. Karena dulunya sebelum ada jembatan ini, warga harus melewati jalan anak tangga seperti ini Sobat Desa nih. Yang ada ban-bannya itu turun ke sini. Nah, tuh. Coba kita zoom ya. Nah, warga harus melewati jalan setapak ini. Nih, ini ada 1000 anak tangga lebih tuh. Jadi kalau mau ke dusun Girpasang itu terpisahkan oleh lembah yang sangat dalam Sobat Desa. Nah, nanti kita akan mencoba untuk melihat kondisi dari atas juga, dan kita akan mencoba untuk tanya-tanya, barangkali nanti kita bisa dapat info baru, pengalaman baru tentang kondisi dusun Girpasang ini ya Sobat Desa. Karena dulunya di dusun ini tuh benar-benar terisolir dari wilayah luar. Mungkin ada cuplikannya seperti ini. Nah, jadi untuk menuju ke kawasan ini tuh dulu benar-benar harus ekstra karena harus berjalan. Nah, ini Sobat Desa, gondolanya lagi mau mulai dijalankan. Jadi kalau Sobat Desa berani, boleh banget tuh mencoba sensasi naik gondola. Nih, di bawahnya langsung lembah seperti itu. Oke ya, saya akan menunjukkan ke Sobat Desa salah satu tempat yang digunakan oleh warga dusun Girpasang untuk mengirimkan logistik ya, perbekalan. Nanti di depan sana. Oke, kita lanjut. Sobat Desa, sejak berdirinya jembatan gantung sepanjang 150 meter ini membuat geliat ekonomi warga dusun Girpasang yang tadinya terisolir dan terhambat pembangunan karena akses yang sangat sulit. Kini pelan tapi pasti warga dusun Girpasang mulai berubah menjadi salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan. Hal ini menjadi berkah bagi warga lokal. Mereka bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah dengan menyediakan berbagai jasa dan barang yang dijual kepada para wisatawan. Sembari menikmati pemandangan yang ada, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan gambar lonceng di bawah ini agar Sobat Desa tidak ketinggalan update terbaru dari Cerita Desa Indonesia. Sobat Desa, ini dia alat yang digunakan untuk distribusi logistik pada waktu sebelum ada jembatan gantung ini Sobat Desa. Nih, ini bisa kita lihat ya bahwa masyarakat di sini ini dengan kondisi yang cukup terbatas tapi bisa meningkatkan daya kreativitas warga. Ini dari besi Sobat Desa nih. Ini dari besi, kemudian gondola untuk barang ini ditarik menggunakan mesin sepeda motor nih Sobat Desa nih. Nah, ini mesin sepeda motornya digunakan untuk menarik gondola untuk kegiatan distribusi logistik, baik itu untuk pakan ternak, hasil bumi, bahkan untuk barang-barang lainnya yang dibutuhkan ketika warga dusun Girpasang ini untuk aktivitas sehari-hari. Jadi dulu sebelum ada jembatan ini ya, salah satu akses transportasi utama ya gondola ini, gondola manual seperti ini Sobat Desa. Artinya belum ada mesin otomatis gitu ya, ini masih dioperasikan secara manual. Dan sepertinya ini sudah lama tidak digunakan Sobat Desa, karena bisa kita lihat ini beberapa bagian sudah nampak berkarat, dan sepertinya ini memang sudah jarang digunakan oleh warga desa. Karena alhamdulillah nih sekarang warga desa sudah terbantu dengan
keberadaan jembatan ini. Selain untuk transportasi juga menjadi daya tarik tersendiri. Yuk kita coba lihat lagi yuk kondisi dusun Girpasang saat ini setelah ada jembatan ini. Dan kalau misalnya cuacanya cerah, tuh Gunung Merapi di atas sana itu bisa kelihatan Sobat Desa. Cuman karena kita hari ini dapat cuaca yang mendung, jadi ya kita belum bisa melihat puncak Gunung Merapi. Yuk semangat ujung kampung Sobat Desa, kita akan mencoba berjalan ke ujung kampung Girpasang ini. Jalanannya sangat menanjak Sobat Desa. Tuh jalanannya cukup terjal ya. Dan kita jalan kaki dari sini. Jadi motornya kita tinggal di belakang sana, di bawah. Nah sekarang kita lagi nyoba untuk naik lagi ke puncak dari kampung Girpasang ini. Karena kalau kita lihat dari drone gitu, ternyata masih ada beberapa pemukiman yang lokasinya itu berada di puncaknya sini Sobat Desa. Nah ini alhamdulillah jalanannya sudah bagus. Semoga ini bisa meningkatkan kesejahteraan dan juga geliat ekonomi warga dusun Girpasang ini ya, setelah dibukanya tempat wisata jembatan itu. 3 tahun. Nggih, 3 tahun. Oh 3 tahun. Berarti jembatan niku 2021 niku nggih. Nggih. Kalian sak dereng enten jembatan pripun Bu Salim mriki? Modale mandep nika. Anak tangga niku nggih. Nggih. Wah masyaallah. Lah misale ajeng bangun-bangun ngenten iki dipanggul wonten Bu. Mboten enten anu napa nika? Oh gondola niku nggih. Gondola nika. Sing ditarik buta motor niku. Nggih. Oh riyen buta niku Bu. Nggih, mboten nika. Oh berarti pados pakan, blonjo napa-napa? Nggih, Mboten niku. Nggih. Riyen bayar mboten Bu nek warga? Mboten nggih. Anu niku Swadaya? nggih, swadaya. Oh swadaya. Niku saking riyen Bu. Nggih. Saking riyen dugi sebelum enten jembatan niku beton niku terus berarti nggih. mboten Oh. niku. Lah niku nggih biasane tesih diuripke kok Mas. Lah enten sing penasaran tesih numpak niku. Betul ditarik motor niku? Nggih. Walah. Saniki lak enten gondola sing anyar nika. Nggih, nggih. Niku ge wisata nggih. Nggih. Ning nggih enten sing Oh, anu tengah nika nggih enten sing penasaran kudu numpak nika. wonten. Berarti lebar enten jembatan niku nggih saniki kathah sing dodolan mriki nggih. Nggih, kathah. Do sadian saniki nggih. Nggih. Oh. Berarti niku pengelolaane pripun Bu? Dibagi-bagi ngoten napa pripun? Nggih napa? Nggih. Wisatane niku. Pengelolane. Nggih, di desa nggih berarti nggih. bisa. Oh, wonten ini tambah saya Bu. Nggih. Yang mriki mayoritas rata-rata napa Bu? Petani. Nggih, tani Mas. Tani Bu. Nggih. Sobat Desa, Ibu tadi bercerita bahwa sebelum ada jembatan, warga dusun harus melewati anak tangga yang sangat banyak untuk bisa mengakses fasilitas umum. Bahkan jika ada keadaan darurat seperti orang melahirkan, mereka harus menggunakan gondola sederhana yang ditarik dengan mesin sepeda motor. Warga yang mayoritas adalah petani dulunya sangat terbatas mengenal dunia luar. Bahkan rumah warga yang mayoritas berbahan dasar bambu ini masih sangat terlihat sederhana. Dan kini perlahan warga dusun Girpasang mulai merasakan pembangunan dan perkembangan teknologi. Ibu Tarnowiyono, oh matur nuwun Bu sampun dicerita-ceritani. Nah niki enten titipan saking penontone kula Bu. Dados kula ndamel video niki enten titipan monggo diterima. Diterima nggih Bu. Ngapunten namung sekedhik. Nggih, matur nuwun nggih. Nggih sami-sami. Mugi-mugi dados berkah panjenengan lan keluargi. Misalnya kapan-kapan kula dolan mriki melih angsal to Bu. Wah, angsal. Matur nuwun. Bar niki kula tak njajal muter-muter mriki riyen. Sobat Desa, ternyata dusun Girpasang hanya dihuni oleh 11 kepala keluarga dengan jumlah jiwa mencapai 33 orang. Dalam episode selanjutnya, kita akan menelusuri keindahan alam dan suasana kehidupan warga dusun Girpasang ini lebih dalam lagi. Saya Habib dan Zahwa dari Cerita Desa Indonesia mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!